Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Mengapa Islam? Dan kenapa harus khilafah? Oke ahwati fillah, yuk kita kepoin dulu nih sejarah tentang khilafah. Khilafah adalah sebuah kekuasaan yang menerapkan syariah Islam atau aturan Islam secara menyeluruh. Nah, kalau sudah ada negara Islam, pastinya harus ada pemimpin dong yang disebut sebagai khalifah yang merupakan pemimpin daulah khilafah nantinya. Tapi, seorang khalifah tidak bisa disamakan dengan presiden, apalagi raja, karena kedudukan seorang khalifah sangat tinggi derajatnya. Seorang khalifah bukan hanya memimpin satu negara loh, tapi khalifah adalah pemimpin dari seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Nah, salah satu contoh sejarah tentang kepemimpinan seorang khalifah berasal dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana yang kita tahu bahwa zakat diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tetapi, pernah terjadi di wilayah Afrika, harta zakat tidak bisa dibagikan karena tidak ada seorang pun yang layak menerimanya, saking sejahteranya masyarakat tersebut. Demikian pula, selama berabad-abad di bawah pemerintahan Islam, masyarakat di anak benua India menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Masya Allah. Satu lagi, sejarah kepemimpinan seorang khalifah, yaitu berasal dari Khalifah Bayazid II, di mana gara-gara ulah orang-orang Kristen di Spanyol, orang-orang Yahudi terpaksa harus mengungsi. Dan mereka mendapat perlindungan dong dari Khalifah Bayazid II. Malah wilayah negara Islam menjadi tempat tinggal mereka yang baru. Nyatalah bahwa daulah khilafah menjadi tempat yang nyaman bagi siapapun. Semua warga negara di daulah khilafah tanpa memandang keyakinan, agama, ras, dan bahasa, baik muslim maupun non-muslim, dijamin akan menikmati keadilan dan keamanan. Pastinya, keadaan seperti ini tentu tidak bisa dipenuhi oleh sistem selain Islam. Karena itu, wajar dong bila kemudian daulah khilafah mendapatkan loyalitas dari rakyat yang hidup di dalam naungannya, termasuk dari kalangan non-muslim. Ada satu sejarah lagi nih. Pada saat pasukan salib yang datang menyerbu wilayah Syam ketika itu terhenyak ketika mereka mendapati kenyataan bahwa mereka harus berhadapan dengan pasukan yang seagama, yaitu orang-orang Kristen di Syam, yang terjun langsung dalam kancah peperangan untuk mempertahankan daulah khilafah yang telah dianggap mereka sebagai negara mereka sendiri. Subhanallah. Selain sejarah kepemimpinan seorang khalifah, ada juga nih keunggulan dari daulah khilafah. Salah satunya, daulah khilafah menjadi negara nomor 1 selama berabad-abad tanpa pesaing. Daulah khilafah berhasil menyatukan berbagai sumber daya yang luar biasa besar yang dimiliki umat Islam dalam sebuah institusi negara yang luasnya mencapai 3 benua. Khilafah telah menggariskan sebuah kebijakan yang dibangun di atas dasar prinsip keadilan dan kebenaran, hingga ia mampu menjadi pemimpin bangsa-bangsa yang ada. Khilafah adalah sistem politik Islam. Khilafah tidak sama dengan sistem diktator, tapi juga bukan sistem demokrasi. Salah satu prinsip penting dari khilafah yang sekaligus membedakan dari sistem lainnya, baik diktator maupun demokrasi, adalah bahwa kedaulatan, yakni hak untuk menetapkan hukum, yang menentukan benar dan salah, yang menentukan halal dan haram, ada di tangan syariah, bukan di tangan manusia. Karena itu, baik khalifah maupun umat sama-sama terikat kepada syariah Islam. Jadi, ahwati fillah, intinya, daulah khilafah adalah negara yang memiliki aturan yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, otomatis dong, rakyatnya mendapatkan kehidupan yang amat sangat sejahtera, tentram, damai, dan pastinya adil. Tidak ada yang namanya penderitaan, kesengsaraan, tangisan, bahkan kezaliman. Maka dari itu, ahwati fillah, yuk kita ikut berperan dalam memperjuangkan kebangkitan Islam. Dan kita juga dapat membantu saudara kita sekaligus dapat merasakan kehidupan di bawah naungan Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dulu penyampaian Ana pada malam hari ini. Insya Allah apa yang kita dengarkan tadi dapat menjadikan semangat untuk kita agar segera bangkitnya Islam di muka bumi ini. Afwan jidan jikalau Ana ada salah kata dalam penyampaian, karena kesempatan
kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.